dengan vlog dari Amerika. Terima kasih udah ngeklik video ini. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like, komen, dan bagikan video ini supaya makin banyak orang yang tahu dengan channel kami dan kami tambah semangat bikin videonya. Oke? Thank you! Kali ini aku mau ngasih info tentang gimana layering dan memakai jaket dan baju winter yang baik dan benar supaya kita merasa tetap nyaman meskipun ada di situasi musim dingin ya. Terutama untuk kita orang Indonesia tulang tropis susah kan ya kalau dingin gitu kayaknya nggak nyaman banget. Nah, kesalahan yang aku sering lihat dari orang-orang Indonesia yang traveling ke negeri 4 musim di musim dingin adalah mereka berpikir, kebanyakan ya dari mereka berpikir jaket musim dingin itu adalah jaket yang tebal. Jadi kalau udah tebal maka udah nggak kedinginan gitu pemikiran mereka, dan itu nggak selamanya benar karena yang menjamin bahwa badan kita suhunya tetap hangat meskipun di cuaca musim dingin yang berminus-minus derajat Celcius itu tidak hanya tebal ya, tetapi lebih penting dari itu adalah bahannya, bahan dari si jaket itu atau si thermal layer itu dan juga modelnya. Nah, aku diajarin oleh suamiku yang orang asli Wisconsin, di mana kalau di Amerika itu Wisconsin terkenal sebagai tempatnya musim dingin ekstrim ya. Di sana itu kemarin ya sebelum Natal, kita kan pergi ke sana untuk Natalan. Itu kan ada badai winter blizzard or something like that. Dan itu di Wisconsin itu suhunya mencapai minus 27 derajat Celcius. Waduh, lebih dingin dari freezer. Nah, tapi aku juga ada bikin video kan, aku main-main di luar gitu. Dan aku tetap merasa nyaman karena ya itu suamiku ngajarin aku gimana pakai winter layer dan baju winter yang baik dan benar. Dan sebelum itu ya tentunya dia ngasih tahu supaya aku membeli perlengkapan baju winter yang bahan-bahannya itu memang bagus untuk dipakai di musim dingin yang cukup ekstrim gitu. Oke, yang pertama kali kalian harus tahu bagian tubuh kita yang paling mudah terpapar oleh dingin itu adalah kepala, jidat sini ya, kening, terus telinga, leher, dan ya tentunya badan kita ya. Lalu telapak tangan dan telapak kaki. Nah, itu yang perlu banget untuk dilindungi dari hawa dingin ya. Pertama-tama untuk tubuh kita membutuhkan underlayer ya, seperti ini ya. Jadi setelan apa ya kalau di Indonesia dibilang long john ya, setelan seperti ini, atasan, lalu ada celananya kayak gini. Nah, itu suamiku bilang kalau beli sebisanya yang ada lapisan fleece-nya gini ya, gini. Jadi kayak ada penghangat thermalnya di bagian dalam supaya tetap hangat. Jadi bukan sekedar long john biasa aja gitu. Nah, supaya aman, kalian belinya yang warna hitam aja karena mungkin harganya cukup lumayan ya untuk ukuran rupiah ya. Kalau di Amerika sih aku sukanya merek ini ya. Ini Cuddle Duds. Kalau aku beli ini harganya terpisah ya antara atasan dan celananya bawahan. Itu kalau pas diskon sih, pas sale gitu kurang lebihnya dia sekitar $15 per piece-nya. $15 nanti plus pajak ya, belum termasuk pajak itu. Jadi mungkin jatuhnya $19 pas sale, dan itu berapa ya? Ya cukup mahal ya kalau dirupiahkan, tapi kalau untuk ukuran Amerika harga segitu ya worth it lah ya. Nah, supaya aman kalian beli yang setelan warna hitam aja, jadi bisa kepakai di banyak baju gitu. Terus untuk bagian jidat ya, nanti kalau di kepala kan kalian pakai beanie ya atau topi winter itu. Nah, kalau untuk pas musim dingin yang sangat dingin yang berminus-minus derajat Celcius itu supaya kalian nggak mudah pusing, jidatnya juga dilindungi dengan ini headband ya. Headband itu dalamnya juga ada fleece gini ya, ada lapisan liningnya fleece gini. Ini aku punya merek Adidas, tapi kalian bisa cari merek apa aja yang seperti ini dan ada lapisan fleece-nya kayak gini. Nanti dipakainya tuh kayak gini, Cin. Jadi di sini baru nanti kita pakai si topi winter gitu. Itu kalau musim dinginnya dingin banget ya suhunya.
Jadi kita tuh sering pusing kalau terpapar dingin itu karena ya ini ya bagian kening ini loh, ini kena terekspos udara yang dingin. Nah itulah jadi pusing kita ya orang tropis gitu. Nah seperti ini ya. Oke. Terus kalau untuk kuping, kalau kalian sensitif banget ya bisa pakai itu apa namanya ear muff. Tapi kalau aku sih enggak, aku cukup pakai bini aja yang bisa nutup telinga, itu udah cukup, asal nanti jidatnya pakai itu ya, pakai si headband ya, kayak gitu. Terus juga sarung tangan ya, sarung tangan ini juga dalamnya yang ada fleece-nya ya, yang ada lapisan fleece-nya, dan kalau bisa usahakan yang waterproof, karena kalau ada salju musim dingin itu kan pasti basah ya kalau kalian ada di luar megang-megang salju, atau kena angin pun, anginnya kan dia bawa ini ya, bawa saljunya ya, serpihan-serpihan gitu, dan itu nanti akan basah. Kalau udah basah mau dipakein setebal apapun percuma, karena kalian pasti akan kedinginan. Jadi jangan sampai basah, itu sangat penting. Makanya kalau bisa sih yang waterproof ya, gitu. Terus nggak kalah pentingnya juga ini nih, kaos kaki. Kaos kakinya juga yang ada liningnya gini ya, yang fleece lining kayak gini ya. Jadi tetap hangat ya kalian. Terus ya mereknya apa aja sih, ini aku pas punyanya Columbia. Terus sepatu boots itu, boots winter itu juga sebisanya yang waterproof seperti tadi aku bilang ya, apalagi dipakai untuk jalan. Dan kalau saljunya itu tebal kayak di Wisconsin kemarin, sampai kakinya melesek di salju gitu ya, itu pasti basah. Makanya kalau nggak waterproof itu nanti salju basahnya itu merembes, kaki kalian dingin mau pakai setebal apapun kaos kaki dan baju pasti kedinginan. Jadi sangat penting ya segala waterproof itu kalau untuk musim dingin, terutama yang saljunya tebal ya, jangan lupa ya. Terus untuk penghangat leher kalian bisa pakai neck warmer atau pakai shawl aja. Shawlnya bahannya sih nggak terlalu berpengaruh ya, yang penting dia bisa kalian lilitkan di leher dan bikin hangat gitu. Nah paling kita kalau terutama cewek ya mikirnya biar matching aja dengan baju kita gitu kan. Kalau saran aku sih pilih yang shawl yang polos, pertama-tama yang polos kayak gini, bisa warna camel kayak gini atau hitam yang polos ya, biar gampang. Nah kalau kalian udah punya yang polos kayak gitu, baru nanti kalian cari turunan warna-warna lain, misalnya kayak gini ya. Jadi ini dia kan turunan dari camel, tapi terus dia ada ini namanya check motif ala-ala Burberry gitu ya. Kayak gitu. Atau yang kayak gini. Nah kayak gini kan dia masih sangat netral dan bisa masuk di baju apapun, warna apapun gitu, supaya ya nggak terlalu boros beli aksesoris. Tapi kalau kalian maunya yang warna-warni juga nggak masalah ya, tergantung selera dan budget aja. Nah, kalau untuk sepatu musim dingin, pertama-tama banget kalian harus punya snow boots kayak gini. Dia water resistant, jadi nggak usah khawatir nanti kalau kebasahan. Terus ada zippernya untuk gampang keluar masuk. Terus di dalamnya juga ada lapisan insulation kayak gini supaya tetap hangat. Dan alasnya so pasti dia anti licin banget, jadi aman untuk di salju maupun es. Terus yang kedua ini aku suka banget dengan Chelsea boots. Kayak gini, dia enak banget melar gitu ya, jadi gampang keluar masuk meskipun nggak ada zipper. Telapaknya juga anti slip meskipun ini tidak didesain khusus untuk salju ataupun es ya. Terus kalau mau lebih bergaya lagi, ini nih boots yang sampai lutut. Ini aku punya yang seperti ini. Dia bahannya kulit asli, terus ada zippernya dari atas ke bawah. Pasti biar gampang keluar masuk ya, kalau nggak ada zippernya aku nggak mau deh. Paling aman sih punya warna hitam ya, biar masuk di warna baju apa aja. Terus solanya seperti ini, dia juga anti slip, tapi sekali lagi ini bukan boots khusus yang untuk suasana bersalju atau beres, tetap licin, jadi pakainya yang snow boots ya, jangan yang begini.
Sedangkan kalau untuk jaket itu sebaiknya yang pertama kalian harus miliki adalah jaket untuk musim dingin yang heavy duty ya, jangan yang sekedar fashion doang atau sekedar tebel-tebel doang. Nah, jaket yang aku punya ini juga yang nyariin suamiku ya. Ini mereknya Eddie Bauer. Ini ya, Eddie Bauer, tapi kalian boleh cari merek apapun yang speknya kurang lebih seperti yang aku bilang ini ya. Jadi dia ini harus waterproof bagian luarnya ya, karena sekali lagi nggak akan ada gunanya kita udah pakai baju berlapis-lapis dan tebal kalau nanti kena basah dan basahnya itu rembes ke kita, pasti kita akan sangat kedinginan. Jadi yang waterproof kayak gini. Terus dalamnya ini kalau jaket winter yang memang heavy duty, dia pasti ada lapisan kayak gini ya, lining thermalnya kayak gini. Dan yang paling penting adalah cari yang fillernya atau dalamnya ini adalah down feather ya, atau bulu angsa ya. Kalau kita bilang down feather itu pun bukan sekedar down feather doang, bukan sekedar isian bulu angsa doang, tapi suamiku bilang cari yang down powernya itu 600 minimal ya. Jadi kalau kalian cari di online atau ke toko, kalian baca di labelnya. Ini karena aku punyanya udah lama ya, udah nggak ada labelnya, tapi ini adalah winter jacket, down winter jacket, down powernya 600 ya yang punya aku ini. Nah, kalian cari yang kurang lebihnya segitu, down powernya 600 atau lebih ya. Ada yang 650, ada yang sampai 800 kalau di Amerika. Setauku yang 800 itu ada merek Lands' End. Itu udah pasti anget banget. Oke, terus kemudian yang penting lagi adalah dia juga harus ada tudung begini ya, karena musim dingin itu nggak cuman saljunya yang harus diwaspadai, tapi juga anginnya. Jadi ini kalau ada seperti ini, kalian bisa menutupkan di kepala ya, terus nanti di zipper gitu ya. Terus di sini kalian dalamnya pakai shawl dan sebagainya, pakai thermal under garment juga sebelumnya kan. Nah itu dijamin nanti lebih hangat ya, seperti itu. Kalau punya aku ini, kalau pas nggak butuh si ini ya, kapuconnya, tudungnya ini bisa dilepas gitu. Terus yang penting juga adalah panjangnya. Cari yang panjangnya itu bisa nutup pantat ya, karena seperti tadi aku bilang, bukan cuma saljunya yang diwaspadai, tapi juga angin. Kalau nutup pantat ya cukup panjang, supaya bagian belakang tubuh kalian itu nggak kedinginan kalau nanti kena angin gitu. Jadi yang hangat ya semuanya, oke? Nah kalau kalian udah punya yang pokok banget kayak gini, baru kalian bisa cari model-model lain mungkin yang lebih fashionable atau yang lebih gimana, tapi yang penting ini harus kalian punya dulu ya pertama-tama. Untuk harga emang nggak murah ya, di Amerika pun harganya di atas $100 biasanya ya, belum termasuk pajak. Nah ini dulu aku beli berapa ya, udah lama sih aku lupa. Kalau yang Eddie Bauer ini setahu aku di toko yang namanya Kohl's di Amerika itu pas dia lagi sale itu sekitar $125, jadi masih di atas $100, tapi memang khusus dengan bahan yang sangat bermanfaat banget untuk musim dingin yang cukup ekstrim. Aku sih perlu yang seperti ini, perlu banget, karena aku orangnya gampang banget dingin, dan aku kira kalian juga gitu ya, sama-sama orang Indonesia, kita kan pasti gampang banget dingin. Oke? Nah terus ini adalah jaket aku yang kedua, ini juga isiannya down feather, dan dia down powernya 500, jadi lebih sedikit ya daripada yang jaketku yang sebelumnya, yang Eddie Bauer. Ini mereknya Tahari. Kenapa aku pilih ini? Karena aku sudah punya si Eddie Bauer ya yang pertama. Terus aku beli ini karena dia down powernya masih bagus, 500, dan dia modelnya itu kayak cute banget gitu loh, fashionable ya kan, cute. Terus warnanya juga gampang dipadu-padankan dengan warna-warna lain apapun gitu kan. Terus dia ini nggak terlalu panjang, tapi dia masih nutup pantat ya. Cuman dia ini dia waterproof, tapi nggak di semua bagiannya ya, karena dia kayak ada apa ya, aksen sherpanya gini ya. Dan ini nggak waterproof, jadi aku memakai ini kalau aku pas ada di suhu yang cukup dingin, tetapi yang aku nggak mau main-main di salju gitu loh, ngerti nggak? Jadi cuman
untuk apa ya, dari mobil nanti ke dalam ruangan kayak gitu, bukan yang untuk main-main di luar. Kalaupun untuk main di luar bukan yang lama gitu ya, bukan yang sampai basah kena si salju atau kena angin juga kan, karena ini nggak ada tudungnya ya, jadi gini. Nah sejauh ini sih ini cukup hangat karena tentu saja aku tadi bilang ya, aku udah pakai underlayer, terus aku pakai baju biasa, terus pakai juga kaos kaki, kaos tangan, shawl untuk menghangatkan leher, terus pakai apa tadi ya, topi winter dan sebagainya. Jadi ya tetap hangat dengan ini, dan ya ini so cute gitu. Nah baru kalian boleh cari yang lebih fashionable kalau yang heavy duty-nya, yang bener-bener untuk winternya udah kalian punya, oke? Nah, baru deh lanjut ke yang fashion, tapi meskipun fashion pun aku milih bahan yang tetap hangat ya. Ini dari Zara, coat ya, coat ini nggak waterproof, tapi dia adalah wool blend, jadi masih hangat karena dia materialnya ada woolnya, dan tentunya aku pakai segala macam underlayer dan segala kayak shawl dan sebagainya tadi ya. Nah, ini aku pakai biasanya untuk musim dingin yang puncak musim dinginnya udah lewat, jadi sekitaran bulan Januari akhir gitu deh. Atau kalau pas musim dingin ya masih November gitu, belum masuk ke yang musim dingin banget gitu. Nah ini aku masih pakai ya yang ini, dan pastinya aku pilih warna yang camel kayak gini. Menurut aku sih cari warna yang netral aja dulu supaya nggak boros ya, biar bisa dipadu-padankan, karena prinsip aku kalau beli baju itu sebisa mungkin dipakainya, diberdayakannya sebanyak mungkin ya. Jadi kalau warna netral gampang dipadu-padankan gitu kan, kita bisa pakai berulang-ulang ya. Dan kalau kualitasnya bagus, kita juga pasti bisa pakai sampai bertahun-tahun gitu. Makanya camel adalah pilihan warna yang menurut aku bagus banget untuk dimiliki setelah kalian punya yang pokok-pokok tadi ya. Oke. Baru lanjut ke casual ya, casual coat. Ini aku pakainya kayak di ujung winter gitu loh, yang udah bulan Februari, udah mau masuk spring. Nah ini dari Old Navy, ini aku suka banget dan harganya waktu itu pas sale abis, sale nyungsep, jadi murah banget. Dan cuttingnya juga bagus banget, aku suka warnanya. Dan walaupun ini bukan warna netral ya, warna merah, tapi menurutku merah itu warna yang versatile abis, karena dia itu dipadu-padankannya juga gampang dan akan kelihatan cantik banget. Mau dalamnya pakai all black, bagus banget. Mau pakai putih dan stripe, itu bagus banget juga. Mau navy juga masuk. Terus mau camel juga cantik banget, kalau dia dalamnya camel itu juga bagus banget. Makanya aku pilih warna ini setelah aku punya jaket-jaket yang pokok tadi ya. Kebetulan aku juga suka merah, jadi gitu sih. Kalau aku beli baju, dipikir dulu kira-kira penggunaannya harus semaksimal mungkin dan segampang mungkin dipadu-padankan. Nah kalau kalian mau lihat gimana aku styling segala perlengkapan musim dingin dan coats tadi dan jaketnya juga, nonton terus ya videonya.
tadi ya informasi tentang gimana memilih perlengkapan winter yang baik dan benar, dan juga gimana stylenya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan bagikan video ini di media sosial kalian supaya makin banyak orang yang kenal dengan channel kami dan kami makin semangat bikin videonya. Yang punya usul mau video apalagi dari Amerika di edisi berikutnya, boleh komen, nanti akan kita cek. Kalau memang oke, pasti kita bikinin videonya. Oke, sampai jumpa di vlog dari Amerika berikutnya. Bye bye.